Selamat datang kembali di sesi bedah sumber kita. Kali ini kita bakal fokus ke satu bab spesifik nih, bab 41, yang ngebahas taktik negosiasi namanya fait accompli. Betul. Kita coba bongkar ya, apa sih ini, gimana cara kerjanya dalam negosiasi menurut bab itu, dan kenapa kok bisa dibilang strategi yang cukup berani. Oke, kita mulai dari namanya dulu deh. Fait accompli. Ini kan istilah Prancis ya. Kalau diartiin langsung artinya apa sih? Artinya itu fakta yang sudah terjadi. Atau gampangnya, tindakan yang udah selesai dilakukan. Udah kejadian gitu ya? Iya, dalam konteks negosiasi di bab 41 ini, maksudnya itu sebuah aksi yang sengaja dilakuin sebelum lawan bicara kita sempat mencegah atau ya bahkan perdebatan. Intinya itu kayak menciptakan situasi, kalau kata orang kita, nasi udah jadi bubur, udah telanjur. Oke. Jadi bikin lawan dihadapkan pada fakta yang udah terlanjur ya. Nah, di bab 41 itu kan ada contoh yang lumayan gamblang ya. Cerita pribadi penulisnya soal utang piutang. Bisa di breakdown dikit, Kak, inti ceritanya. Oh iya, itu contoh yang bagus banget. Jadi ceritanya ada orang yang punya utang ke si penulis buku ini. Nah, pas orang ini akhirnya dapat uang, yang seharusnya ya buat bayar utang ke penulis, dia malah pakai uang itu buat bayar ke kreditor lain. Loh, kok gitu? Nah, alasannya, ini yang menarik, dia itu berasumsi kalau si penulis ini cukup kaya lah, jadi nggak terlalu mendesak butuh uang itu segera. Gitu dia mikirnya. Wah, itu sih lumayan nekat ya tindakannya, berani banget asumsinya. Terus gimana reaksi penulisnya diceritain di situ? Nah, ini dia efek fait accompli-nya bekerja. Tindakan sepihak itu ya jelas bikin penulisnya kaget dong. Sempat bingung mau ngomong apa gitu. Pasti. Yang bertindak atas asumsinya sendiri malah bikin dia kayak menang sesaat gitu. Maksudnya menang gimana? Ya, penulisnya kan jadi gamang ya. Mungkin kesel, tapi juga bingung harus gimana. Akhirnya ya terpaksa setuju sama skema pembayaran cicilan yang diajuin si pengutang. Tindakan yang udah terjadi itu langsung mengubah dinamika negosiasinya. Oh gitu. Jadi kekuatannya itu di situ ya. Bikin fakta baru di lapangan, maksa pihak lain buat bereaksi ke situasi yang udah berubah, bukan lagi mencegah. Tepat. Ini mainin psikologi kita juga sih sebenarnya. Banyak orang kan cenderung pengen menghindari konfrontasi ulang atau keribetan tambahan gitu kan. Iya juga ya. Ada semacam bias penyelesaian. Kita tuh punya dorongan buat nganggep suatu urusan tuh udah kelar. Nah pas dihadapin sama fait accompli ini, pihak lain kan harus keluarin energi lagi buat ngebatalin atau benerin itu. Dan itu kadang lebih repot ya. Betul. Seringkali rasanya lebih repot daripada ya udahlah terima aja kenyataan baru itu. Apalagi kalau perubahannya dianggap nggak gede-gede amat. Beban buat bertindaknya jadi pindah. Menarik. Selain contoh utang tadi, bab 41 juga nyebutin bentuk fait accompli yang lebih halus, ya. Contohnya gimana tuh? Ada dua contoh bagus di bab itu. Pertama, misalnya Anda ngerasa ditagih utang, tapi jumlahnya kok kayaknya kelebihan. Oke. Nah, daripada debat panjang, Anda bisa aja langsung kirim cek pembayaran sejumlah yang Anda yakini benar, terus di bagian memo ceknya atau di surat pengantarnya, Anda tambahin tulisan, misalnya pembayaran lunas. Jadi langsung bertindak seolah-olah jumlah itu yang benar dan udah lunas ya. Terus yang kedua? Yang soal kontrak itu. Ya, yang kedua soal kontrak. Misalnya, pas proses finalisasi nih, ada 1 atau 2 poin kecil yang sebenarnya belum srek banget, belum final disepakati. Terus? Ya Anda bisa aja, bikin koreksi kecil langsung di draft finalnya. Coret dikit atau revisi dikit, terus langsung tanda tangan dan kirim balik. Seolah-olah itu udah versi final yang disetujui bersama. Tapi, tindakan kayak gitu, apalagi yang soal kontrak, nggak berisiko tuh. Nanti dianggap manipulatif atau malah bikin batal kesepakatannya gimana? Nah, itu dia. Risikonya jelas ada. Dan bab 41 juga nyinggung soal perlu hati-hati. Keberhasilan taktik ini tuh sangat bergantung sama konteksnya gimana, hubungan antar pihaknya kayak apa, terus seberapa gede perubahan yang dilakuin. Jadi nggak bisa asal ya? Iya, nggak bisa asal. Kalau perubahannya kecil aja, terus pihak lain males buka lagi perdebatan yang rasanya udah kelar, ya bisa lolos taktik ini. Tapi kalau perubahannya gede atau caranya dianggap nggak etis, wah ya bisa jadi bumerang. Ini emang main di area abu-abu, gitu loh. Manfaatin malesnya orang buat memperpanjang urusan. Oke. Jadi kalau kita rangkum nih inti dari bab 41 soal fait accompli ini. Iya. Pertama, artinya udah kejadian. Sip.
Kedua, sebagai taktik negosiasi, ini tindakan sepihak buat nyiptain fakta baru, biar pihak lain posisinya jadi harus nerima atau ya usaha keras buat ngubah. Betul. Ketiga, contohnya macam-macam. Dari yang berani kayak kasus utang tadi, sampai yang lebih halus kayak koreksi cek atau kontrak itu. Dan yang perlu diingat, seperti yang kerasa dari pembahasan di bab itu ya, efektif atau enggaknya seringkali tergantung asumsi si pelaku soal reaksi pihak lain. Dan kemauan pihak lain itu buat mempermasalahkan tindakan yang udah terlanjur tadi. Nah, itu dia. Penggunaannya emang perlu hitung-hitungan cermat. Karena, ya itu tadi, bisa dianggap agresif banget tergantung situasi. Jadi pemahaman dari bab 41 ini nunjukin banget ya, gimana asumsi dan tindakan sepihak, sekecil apapun kelihatannya, bisa mengubah arah negosiasi. Ini soal gimana kita nyiptain atau ngerespon situasi yang udah kadung terjadi. Bener banget. Nah, sebagai penutup nih, coba deh Anda pikirin sejenak. Di luar contoh negosiasi formal yang kita bahas dari bab 41 tadi, di mana lagi sih Anda ngelihat prinsip fait accompli ini jalan di interaksi sehari-hari? Di mana ya? Mungkin pas ambil keputusan di kelompok, atau dinamika keluarga, bahkan mungkin di kebijakan publik. Coba perhatiin deh, gimana seringnya sebuah tindakan yang udah dilakuin, itu jadi titik awal baru yang ngebentuk langkah-langkah selanjutnya. Itu pemikiran yang menarik buat direnungkan.